Kita ke topik lain. Komisi Pemberantasan Korupsi merespons nama utusan khusus Presiden Raffi Ahmad yang muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Munculnya nama Raffi Ahmad di pusaran kasus ini pertama kali muncul dalam sidang terdakwa korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blue Ray Cargo Group John Field. KPK membenarkan nama Raffi Ahmad juga sudah muncul dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, KPK menyebut ada fakta Raffi Ahmad menitip 2 unit laptop. Namun KPK belum mendalami apakah ini masuk penyelundupan atau tidak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa. Setelah namanya muncul di sidang kasus korupsi Bea Cukai, Raffi Ahmad meminta pendampingan hukum dari pengacara Hotman Paris. Lewat akun Instagram pribadinya, Hotman memastikan Raffi akan menjelaskan soal namanya yang muncul dalam sidang kasus korupsi Bea Cukai. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blue Ray Cargo Import, ya. Oke, kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum mendengar kabar utusan khusus Presiden Raffi Ahmad disebut dalam sidang kasus korupsi importasi di Bea Cukai. Ia menyampaikan saat ini pemerintah fokus pada penyelesaian masalah ekonomi. Belum. Mari kita sedang berkonsentrasi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, seluruh sektor pelaku ekonomi. Mari kita bekerja keras untuk memastikan bahwa ekonomi kita dalam keadaan yang baik, tumbuh, dan marilah kita saling bekerja sama. Nama utusan khusus Presiden Raffi Ahmad muncul di sidang kasus korupsi importasi barang yang terjadi di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. KPK bilang nama Raffi sudah muncul sejak pemeriksaan tersangka karena diduga menitip barang elektronik. Lalu apakah kasus ini ada unsur tindak pidana atau syarat unsur politik? Saya akan berdiskusi bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Mas Zainur, apa kabar? Kabar baik, Bang Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau merujuk pernyataan dari PLT penyidik KPK Taufik A. Hussein menyampaikan belum termasuk dalam kategori penyelundupan. Sesungguhnya sesuatu dianggap kategori penyelundupan kalau apa? Sederhananya, Mas. Ya, kalau sesuatu itu dimasukkan ke Indonesia atau keluar Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan tentang bea cukai gitu ya. Jadi ini sebenarnya harus didalami oleh KPK terlebih dahulu sebelum mengambil satu kesimpulan. Cara melakukan pendalaman, Bang Tifal, yang pertama tentu JPU KPK perlu untuk memperdalam ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun pihak lain termasuk tersangka di dalam proses persidangan. Yang kedua, Bang Tifal, jika dibutuhkan KPK dapat melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan RA ini atau juga pihak Blue Ray itu sendiri di tahap pemeriksaan. Itu belum untuk perkara gitu ya, baru sekadar tahap konfirmasi. Jadi memang harus dilengkapi dulu data-datanya, keterangannya, informasinya, baru kemudian diambil satu kesimpulan, Bang Tifal. Oke, sehingga menurut Anda tidak bisa serta-merta merujuk pada fakta dalam persidangan si John Field ini, tapi harus ada pemanggilan terhadap Raffi Ahmad juga, begitu? Selama memang dibutuhkan keterangan, maka cara untuk dapat memperoleh keterangan tersebut adalah dengan melakukan pemanggilan, dipanggil. Konteksnya itu apa? Karena ini kan KPK mendapatkan keterangan di depan persidangan. Ada informasi yang disampaikan oleh seorang pihak bahwa ada
penitipan barang-barang untuk dimasukkan ke Indonesia dari otoritas dari wilayah luar negeri yaitu Amerika Serikat. Nah, tentu kan konteksnya itu, apakah konteksnya ini adalah importasi? Kalau importasi maka harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea dan cukai. Kalau ini bukan merupakan importasi, ini maka konteksnya apa? Apakah titip secara pribadi? Nah, kalaupun memang misalnya ternyata ada keterangan seperti itu, memang KPK juga tidak boleh langsung mengambil kesimpulan benar atau tidak itu bahwa memang ada penitipan seperti itu. Jangan-jangan tidak jadi titip, misalnya begitu kan. Jadi yang diperlukan Bang Tifal adalah melakukan cross check ke semua pihak untuk mendudukkan perkaranya dengan jelas, kejadiannya dengan jelas, baru yang kedua dilihat. Kalau memang ada sebuah kejadian, apakah kejadian tersebut merupakan satu bentuk pelanggaran hukum atau bukan, Bang Tifal? Tapi kalau saat ini Anda melihatnya, sorry saya potong, tapi kalau kemudian Anda melihat konstruksi yang ada sekarang setidaknya dari sidang John Field itu tadi, Anda melihat ada pelanggaran nggak dari situ? Ya, saya lihat karena belum ada cross check yang cukup gitu ya, susah juga kita mengambil kesimpulan Bang Tifal. Kalau itu barang memang benar-benar dimasukkan ke Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan di bidang bea dan cukai, itu penyelundupan kan. Nah, kalau penyelundupan, KPK tidak berwenang Bang Tifal menangani kasus penyelundupan. Yang menjadi kewenangan KPK itu adalah perkara tindak pidana korupsi dan perkara yang terkait dengan tindak pidana korupsi, misalnya TPPU-nya gitu. Kalau penyelundupan itu menjadi kewenangan dari PPNS di bea dan cukai gitu ya. Jadi sekali lagi Bang Tifal, yang perlu adalah untuk melakukan cross check. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh seseorang di depan persidangan itu kan di bawah sumpah. Dilakukanlah cross check untuk menguji kebenarannya. Jika dibutuhkan, bisa dilakukan pemanggilan untuk memperoleh keterangan dari yang bersangkutan. Panggil saja. Karena kan ini publik juga perlu mendapatkan informasi yang benar agar publik tidak menaruh prasangka yang buruk terhadap seseorang. Juga publik juga harus mendapatkan kejelasan juga. Ya memang semuanya harus diambil kesimpulan kalau sudah ada cross check terlebih dahulu. Jadi tidak perlu terburu-buru juga Bang Tifal. Sehingga kalau Anda melihat ini setidaknya sampai sekarang begitu, terutama yang terakhir dari pernyataan dari pihak KPK, kemudian ada sikap juga dari Raffi Ahmad lewat penasihat hukumnya, ini unsur murni ini masalah tindak pidana atau jangan-jangan ada nuansa politik yang kuat di sini? Kalau nuansa politik kami belum lihat ya. Jadi yang pertama, apakah ini peristiwa itu adalah faktual atau tidak? Ada penitipan barang itu atau tidak gitu ya. Nah, kalau faktual, berarti kan tinggal dites apakah pelanggaran hukum atau bukan. Kalau pelanggaran hukum tipikor atau bukan. Kalau bukan tipikor, alamatnya ke Dirjen Bea dan Cukai. Kalau tipikor, KPK boleh tangani. Apa itu tipikor? Misalnya Bang Tifal, misalnya ada orang titip ngasih uang kepada pejabat bea cukai untuk meloloskan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena kan kasusnya Blu-ray itu Bang Tifal, importasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lolos karena membayar suap. Konteksnya kan itu. Sehingga memang ini informasi yang masih sangat awal. Silahkan KPK perjelas dengan cross check para pihak. Kalau diperlukan, RA juga bisa dipanggil. Publik juga tidak perlu menaruh curiga. Publik juga perlu untuk mengikuti kasus ini dengan sabar agar bisa dicapai satu kesimpulan. Apakah peristiwanya faktual atau tidak telah terjadi tindakan penyelundupan? Itu Bang Tifal. Di awal untuk dari konteks pidana, oke ini masih awal. Cuman kalau dari segi etik, apakah sudah ada pelanggaran di sini? Ya kalau titip-titip seperti itu ini memang berada di area abu-abu ya. Kalau titip kemudian tidak melalui satu proses yang betul, yaitu pelanggaran etik jelas. Tapi kalau titipnya itu titip yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan, ya saya pikir tidak ada yang dilanggar di situ gitu ya. Nah ini kan kita belum bisa menilai tanpa adanya fakta-fakta yang jelas terlebih dahulu dari peristiwa penitipan-penitipan itu gitu ya. Karena ada juga yang mengatakan, oh titipnya nggak jadi kok. Nah ini jadi apa enggak titipnya gitu ya. Dan tempusnya dari sisi waktu Bang Tifal itu ketika RA ini warga negara biasa atau sebagai seorang penyelenggara negara, sebagai utusan khusus presiden bidang anak muda, kan kita juga tidak tahu itu. Dari sehingga menurut Anda istana harus bereaksi atau meresponnya gimana soal ini? Ya menurut saya standar saja, yaitu menghormati proses yang sedang berlangsung di pengadilan tipikor,
memberi kesempatan jika penegak hukum ingin mendalami informasi gitu ya, dan mengharapkan publik untuk bersabar menunggu keterangan yang nanti akan dicapai kesimpulannya oleh aparat penegak hukum. Tetapi memang yang menjadi beban paling utama ini adalah dari sisi KPK-nya gitu ya. Bagaimana KPK perlu untuk menjernihkan informasi ini agar tidak menjadi informasi yang liar, tetapi di lain sisi juga memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang khusus, semua sama di mata hukum. Bang Tifal. Itu dia. Mas Zainul, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama saya kali ini. Selamat sore, Mas. Selamat sore.